anak-anak yang kami banggakan, kami cintai, alhamdulillah. Semoga tidak terasa perjalanan umur kita sudah tiba kembali pada Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan, kekuatan lahir batin, diberikan anugerah nikmat sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak berbarokah, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini lebih bagus, lebih khusyuk, lebih berkualitas dibanding dengan Ramadan berikutnya. Kita manfaatkan sampai maghrib di jam berapa ya? 6.12. Ya. Baiklah, kita manfaatkan sejenak sampai nanti adzan untuk bermuhasabah, mentadabburi tentang makna Ramadan yang mudah-mudahan makin mempertebal keimanan keyakinan kita bahwa Ramadan ini adalah satu fasilitas yang Allah berikan pada kita untuk supaya kita bisa mampu mengubah, meningkatkan, memperbagus kualitas hidup kita sebagai hamba Allah dengan cara membersihkan segala kekurangan kita, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan kealpaan kita, sehingga kita nanti di bulan Syawal lahir dalam kembali seperti bayi yang masih bersuci dari dosa-dosa. Fasilitas ini kita sambut, kita manfaatkan, kita maksimalkan, karena belum tentu tahun depan kita memperoleh Ramadan lagi. Nah, bagaimana kita manfaatkan Ramadan ini semaksimal yang kita bisa, yaitu kita mensyukuri nikmat Allah melalui takwa. Takwa hakikatnya adalah mensyukuri nikmat Allah, yaitu wujud mempergunakan segala nikmat di jalan yang Allah ridhai. Kenapa? Karena takwa memberikan seruan kepada kita untuk pergunakan tangan kita, kaki kita, semua yang Allah anugerahkan kepada kita agar digunakan di jalan yang Allah ridhai. Maka menjalankan perintah-perintah Allah adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah. Meninggalkan yang dilarang Allah adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah agar kita menjadi manusia yang benar-benar manusia yang paripurna. Hari ini dan mungkin 30 hari yang akan datang juga kita ingin mencoba memanfaatkan untuk mentadabburi nama-nama Allah, Asmaul Husna. Karena tugas manusia itu, kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, hanya dua. Satu adalah berilmu, dua adalah beribadah. Kemudian lagi ulama-ulama yang mengatakan bahwa memang makna diri kita diciptakan adalah hanya dua, kata ahli sufi, yaitu satu untuk mengenal Allah, yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah kalau kita tidak mengenal siapa Allah yang harus kita taati. Maka seharusnya sebelum kita mengenal yang lain, pintar ya ilmu-ilmu yang lain, sebelum kita memahami segala keilmuan-keilmuan keduniaan kita, maka yang paling utama ilmu mengenal Allah, itulah ma'rifatullah. Maka pada hari ini kita ingin mencoba untuk beri beberapa saja sampai adzan maghrib. Maka yang baru datang silakan ambil. Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya mengatakan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia Allah yang maha awal, Dia Allah yang maha akhir, Dia Allah yang maha zahir, Dia Allah yang maha batin. Apa maksud dari semua itu? Itu menggambarkan bahwa kita memang lahir ke alam dunia ini diawali oleh ketiadaan. Artinya berarti ada zat, ada kekuatan lain yang mengawali keberadaan kita, yaitu huwal awwal, ialah Allah.
Allah lah yang maha awal sebelum ada seluruh makhluk. Dia awal tapi tidak ada yang mendahulunya. Wal akhir, dia juga yang maha akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Sementara kita berada sebagai makhluk yang baru, makhluk sesuatu yang hadis, yang awal tapi diawali oleh ketiadaan yang nanti akan berakhir karena sudah saatnya kita kembali kepada Allah SWT. Maka dengan kita meyakini Allah yang awal, kita sadar bahwa Allah lah tempat kita bergantung. Karena kewujudan kita, keberadaan kita itu bergantung kepada yang maha wujud awal. Kalau tanpa ada yang wujud awal, kita tidak akan pernah ada. Sebab tidak mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Pasti wajib diciptakan oleh yang ada. Tidak mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Maka berarti keberadaan kita wajib ada yang mengadakan. Tapi yang mengadakan itu tidak boleh ada lagi yang mengadakan. Dia harus wajib yang pertama al-awwal, yang tidak ada yang mendahulinya. Sebab kalau masih ada yang mendahulinya, maka logika kita tidak akan sanggup menggapainya. Tidak mungkin sesuatu itu diawali oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lain diawali oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lain diawali oleh sesuatu yang lain. Muter-muter itu sesuatu yang tidak masuk akal. Pasti ada sumber pertama, wal awal, ialah Allah. Dalam filsafat ketuhanan dia disebut kausa prima, adalah penyebab awal dari wujudnya ini. Kalau kita sadar akan semua itu, maka bagaimana sikap kita bahwa kita ini makhluk yang diciptakan, maka seyogianya kita harus mengagungkan zat yang menciptakan kita. Kita harus mensyukuri zat yang menciptakan kita. Kita harus berbakti, mengabdi kepada zat yang menciptakan kita, agar kita diciptakan dalam keadaan penuh kenikmatan. Dan nanti kita akan berakhir. Kita tidak pernah akan terus selamanya berada di muka bumi ini. Satu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita makhluk tidak akan abadi. Dialah Allah saja. Kullu syai'an halikun illa wajhah. Semuanya akan binasa kecuali diri Allah yang tidak akan binasa. Karena kita akan binasa, maka bagaimana kita sebelum dibinasakan oleh Allah SWT, khususnya di dunia, agar kebinasaan kita bukan binasa yang hakiki, tapi binasa hanya sekedar perubahan saja. Perubahan dari diri kita dalam dunia, ada jasmani, ada rohani. Maka lalu berpisah sesaat rohani kita dari jasmani kita. Itulah alam yang nanti kita masuki, itu alam barzah. Di alam barzah lah kita hanya ruh. Dan ruh di alam barzah itu ada dua jenis. Satu ruhun muna'amah, yang kedua ruhun mu'adzabah. Ruh muna'amah adalah ruh yang akan mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Ruh mu'adzabah adalah ruh yang akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Bagaimana supaya kita di alam barzah menjadi ruh yang muna'amah? Tiada lain, kita harus datang menghadap Allah biqalbin salim. Illa man atallah biqalbin salim. Ruh yang akan mendapatkan nikmat adalah ruh yang membawa qalbin salim, atau ruh yang suci, bersih. Caranya apa? Karena ruh ini bersama jasmani. Jasmani sifatnya kotor, rohani sifatnya bersih. Berpadulah dari dunia ini, kekotoran jasmania dengan kesucian rohania. Kadang-kadang kita selalu itu berjuang antara kemenangan dua aspek ini. Kadang menang jasmania sehingga ruh kita menjadi kotor, kadang rohani kita yang menang sehingga jasmania ikut terbersihkan, ikut dikendalikan oleh rohani yang suci. Nah, ruh yang suci adalah ruh yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa membersihkan dari segala dosa-dosa. Sebab tanpa terus membersihkan dosa-dosa, ruh kita akan kotor. Inilah Ramadan, mencoba Allah memberikan fasilitas agar kita terus mensucikan dosa-dosa kita melalui qiyamul lail dengan iman dan penuh perhitungan mengharap ridha Allah. Qiyamul lail kita akan menghantarkan kita pada pensucian dosa. Kemudian juga saum yang kita laksanakan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Saum kita dilaksanakan dengan iman dasarnya, mengharap ridha Allah, juga penghapusan dosa. Jadi Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma. Antara Ramadan dengan Ramadan ada upaya pembersihan dosa. Maka berbahagialah kita yang mampu menjalankan ibadah Ramadan, karena itu sedang bersih-bersih agar kita nanti kembali ke hadapan Allah menjadi ruh yang suci bersih yang diterima oleh Allah, yang memberikan nikmat di alam barzahnya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal hikmah minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Selamat berbuka, mudah-mudahan Allah memberkahi Ramadan kita, menerima ibadah Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, itu udah buka. Iya. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله